7:35 ya. Jadi Salam Teh. ya, sebelumnya kita ngobrol dulu bentar ya. Apa kabar nih teman-teman? Malam-malam gini hari Jumat masih bisa meluangkan waktu untuk kita belajar matematika di sini. Apa kabar semuanya, baik-baik aja? Baik, Kak. Baik, Pak. Ya, bagus ya. Semoga kita sehat-sehat ya teman-teman selama pandemi ini. Masih belum bisa belajar seperti biasa, belum bisa belajar online, tapi kita masih bisa ini ya, kayak sekarang belajar PJJ lewat Zoom. Jadi ya, semoga kita semua semangat terus lah ya untuk belajar, untuk juga persiapan kita UTBK di tahun depan ya. UTBK masih lama, tapi ini kalian masih udah semangat banget dari sekarang udah belajar ya, bagus ya, dipertahankan semangat ya. Oke, mungkin pada hari ini ya, di kesempatan kali ini kita bakal belajar persamaan kuadrat, materi yang tergolong cukup basic, cukup mendasar, dan tapi di pertemuan kali ini aku mungkin bakalan mengulang materinya sedikit aja dan lebih fokus ke latihan soal, karena untuk persiapan UTBK nanti sih harapannya teman-teman dari sekarang tuh mengulang materi-materi basic dulu, materi-materi yang masih muda dulu, supaya teman-teman bisa menguasai dulu materi-materi yang tergolong lebih mudah dari materi-materi lain, mungkin kayak integral dan segala macam tuh, itu bisa nanti, tapi sekarang kita bakalan patenin dulu materi-materi yang mudah, supaya nanti misalkan ada soal gampang, kita bisa pastiin kalau jawaban kita benar gitu. Karena di UTBK kan soalnya nggak terlalu banyak ya, nggak sampai kayak 100 soal gitu, soalnya sedikit. Dan kita bakal usahain gimana caranya soal yang gampang kita pasti benar, dan soal yang susah kita usahain bisa benar gitu ya teman-teman. Nah itu makanya dari sekarang kita bakalan belajar dari yang basic dulu, kita patenin benar-benar bisa, dan kita selanjutnya bakal lanjut ke materi yang lebih susah lagi. Oke, mungkin langsung aja ya, aku bakalan mulai kelasnya, aku bakal share screen. Oke, apa sudah terlihat teman-teman? Udah, Kak. Oke. Oke. Ya, kita bakal belajar persamaan kuadrat, seperti yang tadi udah aku bilang, masih basic, dan aku pengennya sih teman-teman pada kelas kali ini kita aktif ya, karena nanti bakal ada beberapa soal, aku pengennya supaya teman-teman bisa nyoba-nyoba juga ngerjain soalnya, supaya teman-teman terbiasa ngerjain soal-soal ini, dan mungkin nanti juga akan aku kasih waktu supaya kebayang gitu, nanti UTBK kan waktunya nggak lama banget, supaya teman-temannya juga bisa tahu lah gimana kira-kira nanti di UTBK nanti. Oke, mungkin sebelum mulai ke kelasnya aku perkenalan dulu. Halo semuanya, nama aku kita ulang lagi. Halo semuanya, nama aku Stefanus Nehimia. Aku dari FTSL ITB angkatan ke-21, jadi aku masih maba juga. Kalau teman-teman ngikutin PJJ ini juga dari beberapa minggu lalu, ada juga teman aku Kak Gilang, dia juga ngajar di PK ya. Itu juga teman angkatan aku, dia ngajar di sini juga. Dan itu ada Instagram aku di Stefanus NM. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan mengenai soal-soal matematika, soal-soal UTBK dan segala macam, mungkin bisa DM di situ aja, bisa tanya-tanya ke aku, nanti sebisa mungkin aku bakal jawab dan bantu. Oh ya, juga sedikit kasih tahu juga ya, mungkin kalau untuk soal-soal UTBK ini, aku bukan yang paling jago gitu ya, paling mengerti, karena sejujurnya juga aku masuk ke ITB-nya nggak lewat jalur UTBK. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen nanya-nanya tentang jalur yang lain juga, bisa banget tanya-tanya aku, nanti aku bakal kasih tahu kira-kira gimana lah perjalanannya bisa masuk ke ITB-nya gitu. Oke, kita langsung aja lanjut. Ya, oke, ini ada sedikit quotes lah ya, supaya teman-teman semangat hari ini. Kalau aku minta tanya soal gitu, langsung dijawab aja nggak apa-apa. Boleh banget lewat chat, boleh banget langsung open mic, supaya langsung kelihatan di screen aku nih. Soalnya agak susah ya kalau share screen, kalau misalkan langsung ngomong enak gitu. Langsung kasih tahu jawabannya aja, nanti kita langsung bahas bareng-bareng soalnya. Oke.
Aku langsung mulai aja dari yang pertama. Oke, yang pertama adalah persamaan kuadrat. Kita ingat-ingat lagi, bentuk umum persamaan kuadrat itu selalu kurang lebih kayak gini, teman-teman. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0. A, B, dan C adalah bilangan real. Kenapa A-nya tidak sama dengan 0? Ya kalau A-nya 0, nanti jadi BX plus C aja ya. Nah, itu kan persamaan linear gitu ya. Oke. Terus selanjutnya pengertian akar. Jika X1 dan X2 adalah akar persamaan kuadrat dari yang itu, maka jika X1 dan X2 disubstitusikan ke dalam persamaan kuadrat, akan memenuhi demikian. A X1 kuadrat tambah B X1 ditambah C sama dengan 0. Pokoknya arti dari akar-akar ini, arti dari X1 X2 ini adalah kalau misalkan X kita kurangkan dengan nilai itu dan kita kalikan, nanti pada hasil akhir ya, dia bakal bernilai 0. Ya, ini semua masih dasar banget. Aku harap teman-teman masih ngerti ya, karena ini ya ini masih pengertian lah. Oke, aku lanjut dulu. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis akar. Nah, jenis-jenis akar ini dipengaruhi oleh nilai diskriminan. Yang dimana diskriminan itu adalah B kuadrat dikurang 4AC. Nah, dari diskriminan ini ada beberapa sifat, teman-teman. Yang pertama, jika D-nya lebih besar sama dengan 0, maka persamaan itu akan mempunyai dua akar real atau nyata. Jika D-nya lebih besar sama dengan 0, maka dia akan mempunyai dua akar real yang berbeda. Tapi kalau misalkan D-nya itu pas sama dengan 0, maka dia akan memiliki dua akar real yang sama atau ya disebutnya kembar gitu. Dan yang kedua, jika D-nya ini kurang dari 0. Jika D-nya kurang dari 0, maka si persamaan itu akan disebut tidak mempunyai akar real atau akarnya dibilangnya nilai imajiner atau nilai hayal. Dan ini juga kalau teman-teman perhatiin, ini masuk ke ini ya, ke rumus ABC. Kalau teman-teman ingat lagi, rumus ABC itu yang min B plus minus akar B kuadrat min 4C atau akar D per 2A gitu ya. Nah, itu kan untuk menentukan X1 dan X2. Kalau misalkan kita bikin D-nya di situ sama dengan 0, berarti kan rumusnya tinggal min B per 2A gitu ya, untuk X1 dan X2. Makanya tuh di poin pertama, tapi yang titik kedua, dibilang kalau akarnya kembar. Dan kalau misalkan D-nya lebih besar dari 0, kan di min B-nya itu ada plus minus. Makanya dibilangnya akarnya berbeda. Nah, kenapa kalau yang di bawah itu, kalau D-nya kurang dari 0, dia negatif? Karena kan akar itu nggak boleh negatif ya, teman-teman. Misalkan kayak akar dari min 20. Nah, itu kan imajiner. Oh, tapi ini juga mengingat kalau ini akar untuk pangkat ganda ya, misalkan akar kuadrat gitu. Tapi kalau akar di pangkat 3 itu beda lagi. Tapi ini itu nggak termasuk ya di dalam materi ini. Oke, yang di bagian kanan ini, yang akar X1, X2-nya positif negatif ini, syarat-syaratnya seperti demikian. Nah, ini tuh lebih ke logika teman-teman sih. Misalkan di soal ditanyakan, misalkan ada persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan bla 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 gitu kan. Terus ditanyakan kapan nilai dari kedua akar ini positif. Jika nilai A dan nilai B-nya berapa. Nah, teman-teman bisa cek itu menggunakan syarat-syarat di sini. Misalkan teman-teman butuh kedua akar realnya itu positif, maka bisa pakai ini, X1 tambah X2-nya pasti lebih besar dari 0, karena ya dua-dua positif. X1 dan X2-nya dikali itu bakal lebih besar dari 0, karena dua-dua positif. Dan seterusnya. Misalkan kalau mau berlawanan tanda, berarti kan anggapannya ada yang satu negatif dan satu positif. Kalau misalkan kita kali, berarti hasilnya negatif kan. Yang dimana negatif itu kurang dari 0. Maka itu syarat yang kedua. Dan syarat yang ketiga juga sedemikian. Kalau misalkan akarnya kedua-duanya negatif. Oke, sampai sini dulu. Masih paham ya, teman-teman? Atau ada yang mau ditanyakan dulu nih? Paham, Kak. Oke, apakah aku ngomongnya agak kecepatan? Kalau misalkan agak kecepatan, dibilangin ya. Tapi kalau kalian oke dengan ritme segini, aku bakal lanjut. Oke? Oke. Oke, aku lanjut dulu.
Oke, selanjutnya menentukan akar. Nah, menentukan akar ini kita bisa pakai 3 cara. Cara pertama yang paling familiar buat kita semua, faktorisasi ya. Ini ada bentuk-bentuknya, kita baca aja ya. Misalkan bentuknya ax kuadrat sama dengan 0, maka akar-akarnya adalah 0. Misalkan bentuknya ax kuadrat plus bx sama dengan 0, maka x-nya kita faktorin keluar gitu ya. Jadi x dikali ax plus b sama dengan 0. Bentuk ketiga ax kuadrat min c kuadrat. Ini bentuk ini teman-teman, selisih kuadrat, a kuadrat min b kuadrat, kurang lebih sama kayak gini, tapi a-nya diganti jadi ax, dan b-nya diganti jadi c. Jadi ax min c dikali ax min plus, ax min c dikali ax plus c sama dengan 0. Terus yang kedua, yang keempat, x kuadrat plus bx plus c difaktorin jadi x plus m dikali x plus n gitu ya. Di mana m dikali n sama c dan m plus n sama dengan b. Oh ya, itu nanti di bawah juga bakal aku jelasin. Dan nah, kalau misalkan ada bentuk yang a dari x-nya itu tidak sama dengan 1, misalkan a-nya 2, 3 dan segala macam, ada caranya juga nih, ada cara yang mungkin kalian diajarinnya beda-beda ya. Kalau misalkan dulu tuh ada caranya dibagi ya. Misalkan a-nya di depan tuh 2, berarti persamaannya dibagi 2, terus difaktorin, terus hasil pemfaktorannya dibagi lagi supaya sekiranya sama gitu ya. Atau mungkin kalian mau langsung faktorin juga bisa. Nah, mungkin ini aku ada satu contoh aja. Wait, sebentar. Satu contoh aja ini, langsung, kalau bisa yang lisan aja deh. Ada yang mau langsung faktorin ini? Mau pakai cara apa aja bisa. Faktorin 2x kuadrat plus 11x min 6 sama dengan 0. Yuk, waduh. Gak ada. Oke, kalau misalkan belum ada, aku bakal langsung aja. Ini aku bakal ngasih tau cara aku ya, teman-teman. Mungkin teman-teman punya cara sendiri, nggak apa-apa. Tapi ini, kalau cara aku gini, kita cari yang di depan ini bisa berapa kali berapa, yang belakang ini bisa berapa kali berapa gitu ya. Misalkan di sini 2 sama dengan 1. Kan? Dan kalau 6 ini, kan bisa 2 kali 3, bisa 6 kali 1. Nah, kalau di sini kita main perasaan gitu, teman-teman. Misalkan ini tengahnya kan 11. Jadi aku bakal tulisnya kalau min 6 itu, kalau 6 itu 1 dikali 6 gini ya. Nah, sekarang kalau cara aku tuh ini kita kali silang gini. Ini 12, ini 1. Dan ini ditambah. Hasilnya dari ini harus sama dengan yang tengah. Gimana supaya hasil sama dengan tengah? Tanya kan ini harus min. Nah, hasil yang min ini kan dia datangnya dari sini nih. Nah, berarti pemfaktorannya bisa kita tulis 2x min 1 sama x plus 6. Ya, gitu ya. Oh, ada yang udah tulis nih. David Hadi Widya. Oke. Sorry, Davin. Aduh. Sorry ya, Davin. Ya, oke. Bagus ya, Davin. Oke, kita lanjut dulu. Oke, selanjutnya menentukan akar. Ini cara kedua dan ketiganya. Cara ketiga dulu, rumus ABC ini yang tahu juga, familiar juga ya, rumus ABC. Pakai rumus min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini kayaknya dari SMP kali ya udah diajarin, dan aku harap teman-teman juga tahu. Nah, yang kedua ini yang agak-agak kurang familiar, tapi aku rasa kalau misalkan ini tidak diperlukan, teman-teman juga nggak perlu ya memperhatikan banget sih, nggak terlalu penting lah untuk melengkapi kuadrat sempurna ini. Tapi kalau misalkan emang pengen, bagus juga supaya teman-teman dapat pemahaman yang lebih aja untuk di materi ini. Nah, melengkapi kuadrat sempurna itu kita bakal ambil sifat dari misalkan ada x plus a kita kuadratin. Ini kan dia bakal menghasilkan kayak gini ya. Nah, bersama melengkapkan kuadrat sempurna ini kita bakal manfaatin banget di bagian depannya ini. Nah, langsung ke contohnya aja.
Di sini kan ada 8x. Nah, 8x-nya ini sebenarnya adalah bentuk dari 2ax-nya ini. Jadi kita bisa kayak seolah-olah merekonstruksikan persamaan ini dengan bentuk kuadrat gitu. Supaya nanti tinggal kita akar dapat x-nya. Gitu kurang lebih. Ya. Jadi kalau lihat dari polanya, kalau ini 2 berarti ini kan kayak setengahnya gitu kan yang bagian sini. Jadi sama aja ini aku bisa tulis kayak gini teman-teman. Yang di mana x plus 4 itu kan kalau kita kuadratin jadi x kuadrat plus 8x plus 16. Nah, tapi kok isinya ada 16 kan? Loh, nggak boleh dong. Kita nggak boleh rubah soal dong. Nah, maka dari itu kita kurangi lagi 16. Supaya soal yang bagian sini tidak berubah. Maka dari itu di sini kita kurangi 16. Baru ditambah 4 sama dengan 0. Ini kita pindah ruasin. X plus 4 kuadrat sama dengan berapa tuh? 12. Kita akarin X plus 4 sama dengan akar 12. Maka X sama dengan berapa nih? Min 4 plus minus ya, akar 12. Ya, kurang lebih gitu ya. Oke, sejauh ini apakah ada pertanyaan atau masih aman? 16 dari mana ya, Kak? Oh, 16-nya itu dari sini nih. Dari X plus 4 kuadrat. Kan X plus 4 kuadrat ini ya, yang aku tulis di sini. Nah, 16 itu dari X dari 4 kuadratnya. Terus kenapa dikurangi 16 lagi? Supaya kita nggak merubah soal yang di atas. Karena di soal kan adanya ini nih. Nah, tapi kita bagian depannya aja kita ubah jadi X plus 4 kuadrat. Yang dimana X plus 4 kuadrat tuh kebetulan gitu ya, punya plus 16. Nah, supaya kita nggak rubah soalnya, kita langsung hilangin aja si plus 16 itu dengan cara kita kurangin lagi 16-nya. Nah, apa kurang lebih seperti itu. Mungkin ada, maaf boleh diulang, Kakak? Saya bingung sama itu. Oke, sebentar. Kenapa dijadiin akar 12, Kak? Oh, kenapa jadi akar 12? Kan ini ada kuadrat ya. Wait, sorry. Ini kan ada kuadrat. Nah, di sini kan nggak ada kuadrat. Nah, kita akarin kanan-kiri. Kita akarin kanan-kiri ini jadi akar 12. Dan yang kiri dari X plus 4-nya kita akarin. Jadi ya X plus 4 aja. Nah, habis itu plus 4-nya kita geser, dapatnya kayak gini kira-kira. Oke, apakah sudah paham? Oh, oke. Makasih. Oke, sama-sama. Untuk Nayara, apakah masih bingung atau mau dapat contoh lagi? Atau sejauh ini sudah oke? Atau ada yang mau Masih bingung, Kak. Kak, kalau dikurangi 16 di sebelah kanan, karena di sebelah kiri juga dikurangi 16, Kak. Gini ya, yang dikurangin 16-nya itu sebenarnya cuma supaya kita tidak merubah persamaannya, bukan apa namanya, supaya bukan karena di kiri kita kurang 16, di kanan juga kita kurang 16. Kayak itu saya buat soal kayak gimana ya, apa fungsinya sama seperti rumus ABC. Oh ya, sebenarnya ini sama aja teman-teman. Atau mau kita buktikan ya? Kita buktiin aja kali ya. Soalnya sama. Sorry. Kita buktiin aja ya. Kita pakai soal yang sama, pakai rumus ABC. Mungkin supaya kita clear ya. Kalau misalkan pakai rumus ABC, x kuadrat plus 8x plus 4 sama dengan 0. Dan kan ini A, ini B, ini C gitu ya. Ini x 1,2-nya sama dengan min 8 plus minus akar dari
Berapa nih? 64 dikurang 4 dikali A dikali C kali sorry. 4 kali A dikali C. C-nya 4 per 2A. Berarti, waduh turun lagi nih. D-nya ini min 4 plus minus akar dari 64 kurang 16. 64 kurang 16 itu berapa ya, aduh? 48, ya ampun. Nah, sorry. Kok aku hapus deh, kurang kelihatan ya kalau di bawah sini. Aku ganti warna juga deh, ganti putih. X1,2-nya jadi min 8 plus minus akar tadi 48 ya. 48 per 2. Nah, di sini bisa dikeluarin 48 kan 4 kali 12 ya. 4 kali 12, 4, 2-nya dikeluarin, 2 akar 12 per 2. Maka jawabannya min 4 plus minus akar 12. Sama ya. Nah, mungkin ini buat yang nanya ini buat soal apa. Bebas ya sebenarnya. Kalian mau pakai sifat ini di soal apa aja bisa. Supaya aku ngajarin ini supaya kalian tahu aja gitu ada cara lain selain dari pemfaktoran dan rumus ABC. Cara ini bisa kalau kalian lebih nyaman pakai cara ini boleh, atau kalian mau pakai rumus ABC aja juga boleh karena bisa dilihat jawabannya sama gitu. Oke, apakah masih ada yang mau ditanyakan lagi atau udah boleh lanjut? Lebih nyaman rumus ABC. Oke, nggak apa-apa. Oke, aku lanjut ya. Oke. Oke, teman-teman. Lanjut. Selanjutnya operasi akar persamaan kuadrat. Bentuk, jumlah, dan hasil kali akar. Dari rumus ABC diperoleh rumus seperti demikian. X1 tambah X2. Sorry teman-teman. X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Dan X1 kali X2 sama dengan C per A. X1 min X2 sama dengan akar D per A. Oke. Nah, ini mungkin teman-teman di sekolah juga udah pernah diajarin ya untuk rumus-rumus ini. Sebenarnya masih banyak rumus-rumus lain, misalkan mau mencari X1 per X2 ditambah X1 X dikurang X2 per X1 dan segala macam, mungkin X1 min X2 kuadrat, X1 kuadrat min X2 kuadrat dan segala macam. Itu sebenarnya bisa kalian dapatkan dari 3 rumus dasar ini. Nah, alangkah baiknya kalian mengerti gimana rumus ini didapatkan. Tapi kalau kalian mau menghafal juga nggak masalah, karena di ujian nanti kalian, ya aku rasa nggak terlalu sempet lah ya kalau mau misalkan menghitung-hitung segala macam. Jadi kalau ini kalian hafal juga nggak apa-apa. Jadi bagusnya kalian hafal, tapi bagusnya juga kalian tahu gimana dapatnya. Oke, mungkin di sini aku mau coba nerangin gitu dapat rumusnya dari mana. Dan oke, balik lagi ke bentuk umum ya. Bentuk umumnya kan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dengan a tidak sama dengan 0. Ini tadi yang dari slide pertama ya. Dan misalkan kalau ini mau difaktorkan gitu ya, kita bisa nulis seperti ini kira-kira. X dikurang X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Oke, kita dapat kayak gini ya. Dengan X2-nya berapa, X1-nya berapa. Dan kalau misalkan dikurang X, nanti kalau dikalikan hasilnya 0. Nah, di sini aku mau anggap ya, anggap X1-nya aja ganti jadi alfa gitu biar keren ya. X2-nya jadi beta gitulah. Di lanjutnya jadi A X min alfa. Terus ini ada X min beta
sama dengan 0. Kita kalikan, jadinya A dikali jadi X kuadrat dikurang alfa plus beta dikali X, gitu ya, ditambah alfa beta sama dengan 0. Nah, bagian sini masih bisa ngikutin ya, ini kayak apa ya, sebetulnya kali pelangi gitu ya. Ini kali sini, ini kali sini, ini kali ini kali sini, ini kali sini, ini kali sini gitu ya, teman-teman. Bisa. Nah, persamaan yang di sini harusnya sama dengan persamaan yang sini bentuknya. Dan kalau misalkan kita mau balik lagi ke bagian atas, bagian yang ini yang kita mau buktikan gitu, kita bisa lihat kalau sebenarnya bagian ini sama dengan bagian yang di sini, dan bagian yang ini, lingkaran ini, sama dengan bagian yang lingkaran ini. Oke, maka dari itu, kita bisa tulis X1 ditambah X2 yang sama aja dengan, kalau di sini kita, karena udah diganti jadi alfa beta, jadi sama aja alfa tambah beta, itu adalah koefisien yang ada di X pangkat 1 ini, karena di atas itu ada B, karena ini ada minus, kita kalikan dengan minusnya. Karena kan kita cuma mau ininya, dibagi dengan alfa. Dan X1 dikali X2, yang sama dengan alfa dikali beta juga, itu yang di belakang ya. Yang di belakang itu adalah C, dibagi alfa, karena dibagi depannya. Ini kan terakhir dikali juga gitu. Nah, ini kita dapat nih, dua persamaan yang pertama ya, terbukti. Untuk persamaan yang ketiga, yang X1 min X2-nya dapat dari mana? Nah, di sini teman-teman kita main kuadrat-kuadratan gitu ya. Kita akalin gimana caranya bisa dapat X1 dikurang X2. Gitu. Kita tahu kalau misalkan X1 tambah X2 itu, kalau dikuadratin hasilnya begini ya. 1 kuadrat tambah X2 kuadrat ditambah 2 X1 X2. Dan kalau X1 dikurang X2 kita kuadratin, hasilnya bakal jadi X1 kuadrat tambah X2 kuadrat kurang 2X1 X2. Bener nggak nih? Apakah pada tahu ya yang bagian ini? Oke. Nah, sekarang yang kita mau cari kan yang bagian ini nih. Teman-teman gimana caranya bisa menyambungkan bagian persamaan 1 dengan persamaan 2 yang ini nih. Nah, sebenarnya sebenarnya ini cukup mudah ya. Bisa dilihat dari belakangnya aja. Kalau di sini plus 2, di sini min 2, jadi bisa dituliskan kalau X1 min X2 kuadrat itu adalah X1 plus X2 dikuadratin dikurang 4X1 X2. Nah, masih nyambung ya, masih bisa dipahami ya. Nah, dari persamaan yang ini, persamaan anggap yang ketiga ini, persamaan yang ketiga ini, kita udah tahu semua suku-sukunya nih. X1 tambah X2 kita tahu, itu dia yang ini. X1 kali X2 itu kita tahu yang ini. Nah, bisa kita masukin nih, kita bisa cari nilai dari, rumus dari X1 min X2. Itu di sini kan ada min B per A kuadrat dikurang 4 dikali C per A gitu ya. Sama dengan B kuadrat per A kuadrat dikurang 4C per A. Kita samain penyebutnya. B kuadrat min 4AC gitu per A kuadrat. Nah, ini ingat, ini tuh baru sampai X1 min X2 kuadrat. Untuk mencari nilai dari X1 min X2-nya, kita akalin aja gitu ya. Mengingat, ingat kalau D itu nilainya adalah B kuadrat min 4AC. Kita bisa tulis kalau X1 min X2 itu D per A. Gitu ya. Jadi rumus yang di atas ini terbukti gitu.
Oke, ini sebenarnya cuma nurunin. Apa ada yang mau bertanya? Atau aku bisa lanjut kalau nggak ada yang mau tanya? Oke, sepertinya em, belum ada ya. Eh, lanjut ya, masih masih bisa dimengerti ya. Oke, kita lanjut. Oke, ini kayaknya slide terakhir ya. Slide terakhir, pembentukan persamaan baru. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, maka persamaan kuadrat tersebut adalah X dikurang X1 dikali X dikali X dikurang X2 sampai 0. Sama yang udah tadi aku jelasin ya. Jadi X kuadrat dikurang X1 tambah X2 dikali X ditambah X1 dikali X2. Jika dihubungkan dengan persamaan akar-akar yang baru, sebenarnya teman-teman tinggal masukin alfa sama betanya, yang dimana alfa beta itu adalah akar-akar yang baru ini gitu. Jadi sebenarnya bentuk persamaan baru ini kalian tinggal ganti nilai x1 jadi alfa, nilai x2-nya jadi beta gitu dari persamaan atas. Jadi dari x dikurang x1 dikali x dikurang x2, kalian ubah jadi x min alfa itu dikali x min beta. Ya, ini masih sederhana ya. Tinggal gimana kalian menggunakan bentuk awal dari persamaan ini, persamaan kuadrat ini. Oke, gue lanjut aja. Ya, mungkin materi yang aku sampaikan segitu aja. Selanjutnya ini bakal ada soal, jadi mungkin kita istirahat sebentar, 1 menit 2 menit aja. Habis itu aku ada lanjut sekitar ada 10 soal nih. Nah, karena ini udah ini bukan udah, ini baru jam 8. Aku harap sih kita bisa menyelesaikan semua soal-soal ini. Dan aku harap teman-teman juga berpartisipasi ya dalam soal ini. Jadi nanti bisa langsung jawab aja di chat, langsung jawab, ngomong langsung sebelum kita bahas soalnya. Oke, mungkin kita istirahat dulu teman-teman, 1 menit 2 menit, dan habis ini kita lanjut. Oke? Oke, mantap. Oke, kita kita lanjut ya teman-teman ke soalnya. Kalau ada 10 soal, kita bakal mulai dari yang pertama dulu. Ini soalnya aku susun dari easy gitu ya, easy, medium, hard gitu. Atau mungkin nanti kalau ada yang bisa jawab, gimana ya, bukan cepet-cepetan sih, kalau misalkan teman-teman mau juga, nanti langsung kirim chat gitu, atau DM juga boleh sih. Terserah, nanti aku bakal lihat mana yang duluan gitu ya, yang jawabnya benar. Nanti dia bisa pilih gitu. Kita kan ada 10 soal. Kalian bebas deh mau pilih soal nomor berapa, 1 sampai 10. Nanti kita bahas soalnya satu-satu. Oke. Ini soal yang pertama masih relatif mudah ya, teman-teman. Mungkin aku ngasih waktu 1 menit. 1 menit cukup lah ya. 1 menit atau 2 menit. 1 menit, 1 menit. Karena masih oke. Oke. Siap-siap ya teman-teman. Mohon partisipasinya supaya kita rame gitu. Kita semangat ya belajar matematika. Oke. Kita kita lanjut ya. Ini dia soal pertama. Waktu 1 menit dari sekarang. Oke, let's go. Oke, lanjut. 1 menit ya. Kalau udah tahu jawabannya, langsung DM. Langsung chat.
Oke, apakah udah lewat 1 menit? Kayaknya udah lewat 1 menit. Aku lihat cek dulu chatnya. Oke, DM dari, waduh namanya siapa nih? Saintek 1, Min 1, Melina Min 1, A 1, Min 1, Ahmad 1. 1. Oke. Iya. Oh ya teman-teman, kalau yang DM aku sebut namanya maaf ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Kita di sini belajar bareng jadi nggak apa-apa. Oke, 1, 1, Min 1. Oke, kayaknya ada banyak nih. Kita langsung bahas aja teman-teman. Kita bahas siapa yang jawabannya benar, nanti yang benar boleh pilih soal selanjutnya. Oke. Soal pertama ini masih mudah ya, seperti yang aku udah bilang tadi. Kita langsung bahas. Jika 1 tambah 6 per X tambah 9X kuadrat sama 0, maka 3 per X adalah. Nah ini ada 2 cara nih teman-teman, cara ngerjainnya. Yang pertama yang mungkin terlihat agak jelas, kita terlihat jelas. Ini 1/6X tambah 9 plus X kuadrat sama dengan 0. Kita bisa aja langsung kali X kuadrat. Ya. Jadinya X kuadrat tambah 6X tambah 9 sama dengan 0. Kita faktorin X plus 3. Udah, X plus 3 sama 0. Maka di sini kita dapat X-nya min 3. Oke, habis ini paham ya? Maka 3 per X sama dengan 3 per min 3 sama dengan min 1. Oke, ini cara pertama ya. Cara gampang. Nah, ini cara kedua, cara yang lebih gampang lagi sebenarnya. Kalau teman-teman perhatiin bentuknya ini, kalau aku rearrange ya, apa sih bahasa rearrange? Susun ulang, susun ulang. Ini kan bisa tulis kayak gini ya, kuadrat ditambah 6X tambah 1 sama dengan 0. Nah, ini perhatikan. Kalau ini sebenarnya bentuk dari X plus A kuadrat ya. Dengan X-nya itu jadi anggapannya 3 per X dan A-nya itu anggapannya 1. Jadi bisa ditulis 3 per X tambah 1 kuadrat itu sama dengan yang atas itu, sama dengan 0. Berarti kalau kita akarin 3 per X tambah 1 ini 0, maka 3 per X itu min 1. Sama ya? Oke. Masih oke lah ya, soal pertama masih gampang. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada, aku lanjut nih. Oh ya, untuk yang pertama jawab ini depannya Saintek 1 nih. Mau boleh aku sebutin aja namanya atau gimana? Kamu mau pilih nomor berapa nih selanjutnya? Kan ada 10 nomor nih. Mau kita urut aja atau pilih nih 1 sampai 10? Nah, ini dia. Siapa nih? Davin. Ah ya, dimisalin. Bisa juga. Ya, bisa juga. Benar-benar. Jadi ada 3 cara. Wah, apa-apa. Oke, buat yang tadi DM, Saintek 1, apa kamu mau memilih nomor atau kita lanjutkan saja ke soal nomor 2 atau kamu ya benar-benar kamu Diandra benar ya bacanya ya Diandra, yuk pilih nomor 1 sampai 10. Nomor 4. Oke, nomor 4 nggak apa-apa, kita jangan urut, bosan ya kalau urut. Kita nomor 4. 1, 2, 3, 4. Oke, nomor 4 pilihan yang bagus. Ini karena masih hijau ya, aku kasih 1 menit juga. 1 menit dimulai dari sekarang. Let's go, mulai.
Ayo teman-teman, bagaimana? Apakah sudah bisa? Oh, masih belum ya? Oke, oke, oke. Boleh, boleh dilanjutkan dulu. Oke, nih yang jawab ke aku baru satu nih yang DM. Ayo teman-teman yang lagi. Tadi yang jawab rame loh. Tadi 3, 4, 5. Jadi ada 7 orang jawab. Sekarang, oh ini udah kedua nih ya, Latifah. Aduh, maaf ya teman-teman kalau aku baca salah. Oke, baru 2 orang. Ayo, aku tunggu 5 orang deh yang jawab. Baru kita bahas. Oke, ada lagi yang jawab. Masih DM, Pak. 3 orang. Ayo, dua lagi, baru dibahas. Oke, ada lagi, satu lagi. Karena di sini banyak yang pakai nama-nama lucu ya, tapi nggak apa-apa, santai aja. Oke, ya kita. Wih, ada lagi nih. Oke, mantap. Kita bahas. Mana nih? Kok nggak keluar pulpennya? Kok next? Oke, kita bahas. Nilai dari 1 ditambah. Oh ya, untuk tips soal gini teman-teman, hati-hati menulis ya, karena ini 1 ini bisa dianggap di atas, bisa dianggap di bawah gitu ya. Kadang-kadang kalau nulisnya nggak, apa namanya, nggak teliti gitu, bisa jadi salah dan ya rugi gitu ya. Nah, sama dengan something gitu ya hasilnya. Nah, sebenarnya nanti dari soal ini bakal masuk ke bentuk persamaan kuadrat juga. Tinggal gimana caranya kita bisa misalin soal ini. Anggap aja hasil dari semua hal yang di kiri ini kita anggap sebagai A gitu ya. Sering banget ya pakai A. Ya nggak apa-apa lah. Kita misalin A gitu. A itu adalah nilai dari 1 ditambah 1/2 tambah 1/1 ditambah 1/2 tambah dan seterusnya gitu. Nah, teman-teman di sini perhatikan kalau sebenarnya bentuk yang ini, yang di bawah ini sama ya dengan yang bentuk yang di atas. Sama kan ya? Nah, berarti kita bisa tulis ulang bentuk yang agak-agak masih nggak jelas ini. Kita tulis ulang kayak gini. 1/1 ditambah 2 ditambah 1/A. Sama dengan A. Oke? Masih masih bisa dicerna ya, teman-teman. Oke. Lanjut lagi.
kita yang bagian bawah ini kita samain penyebut. Nah ya, samain penyebutannya 1 ditambah 1 per 2A ditambah 1 per A sama dengan A. Oke, ini kita naikin ke atas. Tadi agak ribet, tapi nggak apa-apa. A per 2A plus 1 sama dengan A. Kali lagi 2A plus 1 ditambah A per 2A tambah 1 sama dengan A. Kita dapat kalau sorry. Bener ding. Nah, 3A tambah 1 sama dengan A dikali 2A tambah 1. Boom. Oke, sampai bawah sini masih bisa dipahami ya, teman-teman. Oke, selanjutnya. Bentar. Ya. 3A tambah 1 sama dengan 2A kuadrat tambah A. Kita pindahin 2A kuadrat dikurangi 2A dikurangin 1 sama dengan 0. Oke, yang kita cari kan di sini nilai ya, berarti akarnya gitu. Maka kita bisa pakai rumus ABC, bisa pakai faktor, bisa pakai apa tadi namanya? Kuadrat sempurna. Nah, ini terserah. Mungkin tadi karena ada yang bingung, kita lanjutkan pakai rumus ABC aja ya. Kita coba dulu rumus ABC. Seandainya X1, X2-nya min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Seandainya sama dengan 2 plus minus akar dari B kuadratnya itu 4 dikurang 4 dikali 2 dikali min 1 per 2A, 2 dikali 2. Nah, 2 plus minus akar berapa nih? Ada yang bisa bantu hitung? Kok malas hitung ya? Aduh. 8 tambah 8. Oh ya, 12 per 4. Akar 12 itu berapa ya? 4 kali 3 ya? 2 akar 3. Seandainya ini 2 plus minus 2 akar 3 per 4. Atau bisa kita tulis berapa nih ya? 1 plus minus berapa nih? Akar 3 per 2. Oke. Aduh, nggak muat ya. Aku tulis di sini aja ya, teman-teman. Lanjut sini ya. Lanjut. Karena X1 2-nya sama dengan 1 plus minus akar 3 per 2. Nah, kita sekarang mikir nih, kita ambil yang mana nih, yang plus atau yang minus? Sebenarnya kita tinggal logika aja, teman-teman. Dari soal itu, dari soalnya kan 1 ditambah something gitu ya. Pasti hasilnya akan lebih besar dari 1. Ya dong, karena olehnya 1 tambah something. Dan kita tahu kalau akar 3 itu bakal lebih besar dari 1. Berapa akar 3? Ya, nggak tahu ya. Oke, lebih besar dari 1. Tapi kalau 1 dikurang akar 3, hasilnya akan negatif. Maka nilai X yang memenuhi adalah 1 ditambah akar 3 per 2. Jadi ini jawabannya. X ya? Sorry. Supaya nggak bingung, ini kan X1, X2. Sebenarnya ini A ya. A1, A2 sama aja lah ya. Semoga teman-teman mengerti. Bentar aku hapus deh, supaya jelas. Ini sini A1, 2, maka A sama dengan 1 plus akar 3 per 2. Oke, kita cek. Oh, ada yang salah rumus. Nggak apa-apa, santai aja. Oke, kita lihat. Siapa yang benar? Latifah 19 benar. Oke, keren. Oke, Latifah. Ya, sebenarnya Latifah. Oke, selamat Latifah.
Buset, selamat. Oke, sekarang Latifah mau kita lanjut ke nomor berapa nih? Ayo, ayo. Apakah ini Latifah masih di sini nggak ya? Apa Latifah udah hilang? Halo Latifah, kamu mau pilih nomor berapa nih? Nomor 8, bagus. Kita lanjut nomor 8 ya. Ini nomor berapa tadi ya? Nomor 4 ya? 4, nomor 4, 5, 6, 7, 8. Wah, pilihan yang cukup cukup menarik ya. Udah ada lock-lockan, tapi nggak apa-apa, santai aja. Untuk soal ini, aku kasih 2 menit lah ya. Bisa lah, bisa. Sampai 30. Oke, mulai mengerjakan. Let's go. Oke, belum ada nih. Ya. Sepertinya lumayan sulit ya. Kita kita aku 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 tunggu deh. Aku tunggu ya sampai sampai rame yang jawab lah. Aku maunya kalian banyak jawab gitu ya. Kalian DM gitu. Ntar kita cek siapa yang benar.
Oke, baru satu nih yang jawab ya. Oh, ada lagi. Oke, udah ada dua yang jawab. Em, Sepertinya agak susah ya soal ini, tapi nggak apa-apa. Mungkin aku langsung jawab aja. Aku langsung, wait, ada lagi. Wait, oke. Oke, Lia. Oke. Weh, jadi banyak nih. Oke, oke, oke. Oke, oke. Mari kita bahas ya, teman-teman. Hmm, 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 hmm. Hmm, Oke, ada. Oke. Em, maaf teman-teman. Untuk soal-soal seperti ini, kita tenang aja, ingat materi ini materi persamaan kuadrat, jadi soal-soalnya juga masih bisa dikerjakan dengan cara-cara persamaan kuadrat ya. Ini ada log-log ini supaya ribet aja gitu ya. Kadang-kadang yang bikin soal UTBK itu suka iseng, dia bikin soalnya kelihatan ribet, berorang yang ngerjain tuh kayak aduh susah, padahal mah gampang ya. Oke, di sini kita lihat ada bentuk-bentuk kayak gini. Kita bisa misalnya nih, ini kelihatannya udah kayak pola banget ya, ini ada 9, ada 3 3. Kita bisa misalin. Kalau aku di sini bakal misalin, karena dari tadi A, kita huruf lain lah ya, kita P gitu. P sama dengan 3 pangkat X. Ini kita misalin. Yang dimana kalau 9X, itu kan dia sama aja 3 kuadrat X gitu ya. Nah, berarti dia sama dengan, apa nih, P kuadrat. Nah, udah ada kuadrat nih, jadi persamaan. Udah gampang lah ini ya. Berarti yang pertama itu P kuadrat dikurang 4 dikali P dikali 3. Nah, 3 dikali 3 itu gimana? Karena ada 3X plus 1 ya. Kita ingat kalau misalkan ada A pangkat M plus N, itu kan berarti A pangkat M dikali A pangkat N ya. Terus dikurang 2P ditambah A sama dengan 0. Berarti ini langsung aja P kuadrat min 12 sama 2 min 14P ditambah A sama dengan 0. Oke. Nah, kita mau nyari A nih. Kira-kira apa rumus-rumus yang sebelumnya tadi yang bakal menggunakan A? Menggunakan A. Nah, ini agak-agak agak pusing ya teman-teman, A, B, C, A, B, C. Tapi aku harap kalian ngerti A itu maksudnya A apa. A itu koefisien dari X yang pangkat 2, B itu koefisien dari eh, X yang pangkat 1, dan C itu konstantanya, angkanya doang. Nah, maka di sini A yang di belakang ini, sebenarnya dia adalah C. C dari kalau di bentuk umum, tapi di sini kebetulan dia hurufnya A gitu ya. Jadi jangan bingung huruf A, B, C ini apa, atau A segala macam, atau A selalu di depan dan A tuh. Oke, di sini kita mau menggunakan si A ini. Ada satu rumus yang pakai A, kita tahu kalau P1 dikali P2 sama dengan C per A gitu ya, atau di sini sama dengan A per 1. Ini jangan dicoret gitu, jangan kalian silang ya, bukan. Ini maksudnya ini rumus umum C per A, dan kalau di atas ini, nanti kan A bagi 1, karena C-nya itu A dan A-nya di sini 1 gitu ya. Nah, aku ulang aja deh. Jadi P1 dikali P2 sama dengan A. Nah, terus ingat, kalau udah gini kita ingat ya, kalau misalkan P itu 3 pangkat X. Maka ini 3X1 dikali 3 pangkat X2 sama dengan A. Ada lagi nih bentuk kayak gini kan. Kita bikin 3X1 ditambah X2 sama dengan A. Boom. Oke, dapat nih persamaannya. Oke, sebentar. Oke, lanjut ya. Di sini ada X1 tambah X2. Nah, kebetulan soalnya baik nih. Kita dikasih tahu X1 plus X2-nya itu apa. Kita masukin aja kan langsung. Jadi, oh ini dulu deh. Kita buka dulu. Kita buka. X1 tambah X2 sama dengan 2 dikali 3 log 2 tambah 1. Nah, ini sekalian refresh ya, teman-teman. Mungkin
kayaknya udah pernah ya kelas logaritma atau akan nanti ke depan, tapi tenang aja, aku supaya teman-teman ingat juga ya sifat logaritma. Nah, kalau misalkan ada 2 di depan ini, kita bisa taruh duanya kayak jadi pangkat sini kan. Jadi ini sebenarnya 3 log 2 pangkat 2, yaitu 4 gitu ya. Ditambah 1. Nah, 1 ini sama aja kayak misalkan A log A gitu ya, kemudian 1. Nah, karena ini temannya ini 3, kita boleh tulis gini dong. 3 log 3. Boleh ya? Boleh ya? Boleh dong. Nah, berarti di sini kita bisa dapat kalau X1 tambah X2 sama dengan 3 log 12. Ini dari mana? Dari sifat. Aku harap teman-teman masih ingat sifat ya. Oke, ini kita lanjut aja ke sini. Jadi 3x1 tambah x2 sama dengan A. Kita tahu x1, x2-nya berapa. 3 pangkat 3 log 12 sama dengan A. Aku harap teman-teman ingat lagi, ini masih sifat logaritma, maka A sama dengan 12 dari sini. Oke, soal yang cukup-cukup menarik ya. Kita lihat yang jawab pertama. Oh, yang jawab pertama Latifah lagi nih. Dan Latifah benar jawabannya 12 nih. Ini kayak Latifah semangat banget ya. Oke. Mantap, mantap, mantap. Apresiasi Latifah. Juga buat apresiasi yang lain-lain nih. Ada Aurora, ada Lia, ada Evina. Oke. Ya, lumayan ya teman-teman soalnya. Oke nih, kita lanjut. Ya, kita nanya ke Latifah lagi nih. Nah, Latifah mau soal nomor berapa lagi? Mungkin karena waktu aku bakal bahas 1 atau 2 nomor lagi. Mungkin nanti di akhir aku mau sisain waktu sebentar buat tanya jawab kalau masih ada yang nggak ngerti. Oke, apakah Latifah memilih? Oke, Latifah sudah memilih ya teman-teman. Mau nomor itu. Oke, kita balik ke nomor. Bentar, ini 1. Ya, Latifah memilih soal nomor 3. Oke, ini masih soal nomor 3. Harusnya cukup mudah, masih bisa dikerjakan. Aku kasih 2 menit, ya. Habis itu kita bahas. Atau 1 menit. Ya, oke sih cepat ya teman-teman. Oke, mari mulai. Oke, teman-teman.
Udah banyak nih yang jawab ya. Oke, kita langsung bahas aja. Duh, sorry teman-teman. Oke. Aduh, kok connect mulu. Oke. Akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 4x plus p sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Jika x1 kuadrat min x2 kuadrat sama dengan segitu, kan nilai p. Oke. X kuadrat tambah 4x ditambah p sama dengan 0. Kini kita disuruh nyari p. Oh, ini bisa dong. Kita dikasih tahu informasi x1 kuadrat dikurang x2 kuadrat sama dengan min 32. Oh, ini kita bisa percaya gini, teman-teman. Kita apa namanya? Selisih kuadrat ya. Jadi ini x1 min x2 dikali x1 ditambah x2 gitu kan sama dengan min 32. Boom. Oke. Nah, tadi ini rumus-rumus ini udah ada di atas ya. Siapa tahu mungkin pada lupa gitu ya. Tulis saja lagi di sini x1 tambah x2 sama dengan min b per a, yang kalau di sini berarti hasilnya min 4. Ya. X1 min x sorry. X1 min x2 di sini tuh akar D ya. Lalu itu saja lah b kuadrat min 4ac per 2 per a. Per a sama dengan ini kuadratnya 16 kurang a-nya 1, p-nya c-nya p, 4p per 1 ya, akar gini aja. Oke, kita masukin deh. Ini dia akar 16 min 4p dikali min 4, kurangin aja biar cantik gitu ya. Sama dengan min 32. Seret gitu ya. Akar 16 min 4p sama dengan 8. Kita kuadratin aja, kita buka kurungnya. 16 min 4p sama dengan 64. Min 4p sama dengan apa nih? 48. P-nya sama dengan min 12. Oke. Oke, waduh. Banyak ya yang jawab nih. Oke. Ya, teman-teman mungkin ada yang mau ditanya dulu dari pembahasannya, masih bisa dimengerti ya? Ya, ada yang salah cara nggak apa-apa. Makanya kita salahnya itu sekarang ya, teman-teman. Makanya kalau di sini udah salah-salah aja nggak apa-apa. Tapi bukan gitu ya. Bukan motivasinya mengerjakan untuk salah, tapi kalian motivasinya mencoba-mencoba. Kalau salah ya ya udah nggak apa-apa. Tapi salah ini bakal jadi landasan kalian untuk ke depannya. Oh, gue udah pernah salah gini, nanti lanjutnya gimana gitu. Jadi nggak apa-apa kalau salah, bagus. Berarti udah aktif nih, keren. Di soal ini, di soal ini yang benar sih siapa nih yang pertama banget? Uti, yang benar Uti, min 12. Ada Uti dan Merina, ada David. Oh, banyak yang benar ya, tapi yang pertama Uti. Oke, mungkin uh, lanjut lah ya soal terakhir nih dari Uti. Apakah Uti masih di sini? Masih ada Uti nggak ya? Uti, apa mau? Masih. Ayo pilih nih soal terakhir nih. Soal pamungkas gitu, pamungkas. Kita bahas. Kita bahas satu soal lagi ya, karena waktu juga. Yang paling susah, oke, boleh. Nomor terakhir kali ya. Nomor terakhir aja deh. Aku nyiapin, aku nyiapin yang cuma 10 nomor. Nah, kalian pilih nih. Ini apa ini nih? Ada dua nih.
Nah, ini aja lah. Ini dua-duanya kalau kalian lihat di bawah tuh detailnya ada kayak merah atau oranye. Aku kayak bedain gitu. Nah, udah yang ini aja. Ini soal hore. Aduh, jangan hore dulu. Oke, ini soal terakhir. Mungkin ini nggak terlalu susah teman-teman. Mungkin cuma agak panjang dan juga hati-hati pas masukin persamaan barunya ini yang alpha plus satu per alpha dan segala macamnya. Tapi ini masih bisa dikerjain kok. Oke, aku nunggu sampai 3 menit lah ya, 51 atau 50. Ya, 50 deh. Ya udah 48. Udah 51 ya. Oke, sangat mengerjakan. Oke, udah ada yang jawab nih dari DM juga. Uti juga dijawab ya. Oke, kita langsung bahas aja. Aduh, sorry. Kita langsung bahas aja ya. Gimana nih? Supaya nggak pindah-pindah. Oke. Sebenarnya soal ini nggak susah ya teman-teman. Mungkin karena tadi aku bilang susah aja, jadi kayak langsung bingung. Udah, susah. Padahal nggak. Dan yang agak rumit, yang agak intricate-nya, mungkin di bagian sini ya. Karena di bagian sini kita bisa pecah dulu. Dan kita nggak usah nyari alfanya dulu atau beta dulu. Kita nggak nyari masing-masing, tapi kita bisa aja masukin, tapi nanti agak agak panjang gitu. Oke, kalau aku ngerjainnya seperti ini. Kita ada persamaan x kuadrat min 3x plus 1 sama dengan 0. Ini harusnya udah default ya, by default teman-teman udah tahu gitu ya. Jadi jangan A ya.
Kita pakai X saja. Jadi X1 tambah X2 itunya 3, X1 dikali X2-nya 1. Tahu ya teman-teman dari min B per A sama C per A-nya. Oke, kita disuruh bikin persamaan kuadrat yang akar-akarnya si ini yang ribet nih, si alfa min plus 1 per alfa sama B plus 1 per beta. Nah, itu caranya bisa kita bagusin dulu. Kita istilahnya bagusin dulu. Jadi kan sebenarnya gini ya teman-teman, persamaan tuh X kuadrat dikurang si, oh ini deh supaya nggak terlalu memakan tempat itu. Ini aku misalin apa ya, huruf yang enak. A gede deh, A gede. Misalin B gede gitu ya. Kita misalin gitu. Jadi ini A plus B kali X. Terus ditambah A dikali B. Sebenarnya 0. Nah, A, B-nya ini yang A besar B besarnya ini yang kita harus kita hitung lagi ya. Jadi A-nya ini sama dengan alfa plus 1 per alfa. Ini bisa aja kita bisa ditulis ulang jadi alfa kuadrat plus 1 per alfa. Bisa ya dengan menyamain penyebut aja. Yang B-nya juga, B itu beta ditambah 1 per beta, maka B itu beta kuadrat plus 1 per beta. Nah, jadi kalau mau dapat A plus B gitu, jadinya kan alfa kuadrat plus 1 per alfa ditambah beta kuadrat plus 1 per beta. Ini bakal agak ribet, tapi nggak apa-apa. Ini bakal jadi beta dikali alfa kuadrat plus 1 ditambah alfa dikali beta kuadrat plus 1 per alfa beta gitu kan. Nah, ini bisa kita main-mainkan ya harusnya. Coba aku buka dulu aja, ditambah beta, ditambah alfa beta kuadrat tambah alfa per alfa beta. Dan ini harusnya bisa difaktorin. Apa nih yang kita faktorin? Alfa plus beta ditambah alfa beta dikali alfa plus beta ya. Per alfa beta. Apakah benar? Apakah benar? Alfa beta. Ya, gitu ya. Nah, berarti tinggal kita... Aduh, sempit ya. Aduh, maaf ya teman-teman kalau sempit. Tinggal kita masukin nilai alfa dan beta-betanya. Ini aja nih. Jadi tadi kita tahu alfa plus beta. Oh, alfa beta ini ya. Jangan bingung lagi. Alfa plus betanya itu 3 ditambah alfa plus betanya 1 dikali alfa plus betanya itu 3 per alfa dikali beta 1. Nah, dengan 3 tambah 3 tambah per 1, 6 ya. Nah, tandanya ini, sorry. Ini adalah nanti jadi ke sini. Oke. Sama juga untuk yang belakang. Yang belakang kan alfa kali beta. Waduh, ini juga. Ya, kurang lebih gitu ya. Jadi, aku ambil langsung dari sini ya. Langsung dari sini kita masukin. Jadi, alfa kuadrat tambah 1 dikali beta kuadrat tambah 1 per alfa beta. Dan ini kalau teman-teman hitung seterusnya harusnya bisa dapatkan 9 gitu ya.
Nih, aku singkat aja 9. Nah, maka dari itu, kita tinggal masukin deh yang bagian sini ke sini, dan bagian atas ke sini. Jadi, persamaannya akhirnya jadi X kuadrat dikurang 6X ditambah 9 sampai 0. Nah, ternyata nggak susah ya. Ya, ternyata emang nggak susah sih ya. Cuma agak ribet cara aku, atau mungkin teman-teman yang lain punya cara sendiri supaya bisa mengerjakan soal ini lebih mudah dengan permisalan atau sebagainya. Kalau misalkan kalian mau kuadratin dulu, terus nyari satu-satu juga bisa. Tapi kalau pakai cara ini juga ya nggak apa-apa lah, terserah kalian ya, senyamannya. Jadi ya mungkin itu. Oke, tadi yang benar adalah, ada, ini yang jawab benar semua nih ya. Ada Melina, ada Uti, ada Latifah. Benar ya jawabannya. Oke. Mungkin mengingat waktu juga, kayaknya aku cuma bisa bahas soal bisa bahas segini aja. Ini mungkin kalau teman-teman penasaran, nanti aku mungkin bisa bagi PPT-nya, tapi mungkin nanti gitu ya. Oke, mungkin segitu aja untuk pertemuan kali ini membahas persamaan kuadrat ya. Di minggu depan, mungkin juga di hari Jumat ini aku bakal lanjut lagi. Kan tadi kalau teman-teman perhatiin di PPT itu aku bikin judulnya persamaan dan fungsi ya. Nah, persamaan dan fungsi kuadrat aku rencananya dipisahin. Jadi hari ini belajar persamaan dan minggu depan belajar fungsi. Jadi ya aku harap teman-teman nggak bosen lah ya ketemu aku untuk minggu depan juga belajar fungsi kuadrat. Nah, oke. Mungkin untuk hari ini aku bisa tutup udah sekian dulu pembelajaran hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Oh iya, mungkin sebelum tutup ada pertanyaan kah atau ada hal-hal yang mau ditanya dulu mengenai soal yang udah tadi dibahas, atau mungkin ada yang chat aku dan nggak kebaca dan segala macam. Mungkin mau tanya dulu. Aku takutnya tadi ada yang kelewatan ya. Oh, udah. Makasih. Oh, terima kasih teman-teman juga. Oke, PPT-nya boleh minta nggak, Kak? Gini ya, kan aku sebenarnya di PPT ini masih ada lanjutannya. Mungkin aku bakal bisa lanjutin. Aku mungkin bakal ngirim PPT minggu depan deh. Jadi mohon maaf ya teman-teman yang pengennya minggu ini, mungkin minggu depan bakal aku kasih supaya pas ke save langsung semua gitu ya, dua file. Ya. Jadi Jucan siapa ya? Tapi nggak apa-apa. Pacar Jucan, semoga minggu depan udah selesai. Jadi kalau aku ngebaginya bisa langsung dua file gitu ya, langsung penuh fungsi dan persamaan kuadrat. Nah juga buat yang teman-teman yang udah ikut Minty, apakah di sini ada teman-teman yang ikut Minty gitu ya? Ikut meetingnya PJJ? Oh, Menti, aduh kok Menti. Itu nanti bakal juga ada soal-soal pembahasan yang bakal aku kirim ke mentor-mentor kalian. Semoga bisa dikerjain ya, bisa jadi bekal untuk depannya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, aku tutup aja buat malam ini. Terima kasih buat partisipasi teman-teman, udah semangat banget. I wish you all best of luck. Semangat yang nugas ya. Ini akhir minggu kita istirahat, tapi nugas juga nggak apa-apa. Semangat ya semua. Oke, terima kasih.